Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Al-Quran sebagai bagian dalam ijtihadiyah. Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam yang memegang peran utama dalam menentukan hukum dan pedoman kehidupan umat Islam. Bahasa Al-Quran memegang peran sentral dalam pemahaman dan pengembangan hukum Islam, fiqh, melalui pendekatan ijtihadiyah. Ijtihad adalah proses interpretasi hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, bahasa Al-Quran memiliki peran penting sebagai sumber utama hukum Islam. Berikut adalah beberapa cara di mana bahasa Al-Quran menjadi bagian dari pendekatan ijtihadiyah. 1. Penafsiran Al-Quran. Para ulama dan mujtahidin, ahli ijtihad, harus menguasai bahasa Al-Quran dengan baik untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Mereka menggunakan metode tafsir, penafsiran, untuk merinci dan menjelaskan hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks Al-Quran. 2. Penggunaan istilah hukum. Bahasa Al-Quran memberikan istilah dan konsep hukum yang penting dalam hukum Islam, seperti halal, diperbolehkan, haram, dilarang, wajib, diwajibkan, sunnah, dan sebagainya. Ini adalah dasar bagi hukum fiqh dan digunakan oleh mujtahidin dalam memahami dan menerapkan hukum. 3. Pembentukan kias. Bahasa Al-Quran juga digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan analogi hukum, kias. Ketika terjadi situasi baru yang tidak secara eksplisit diatur oleh Al-Quran atau Sunnah, para mujtahid dapat mengembangkan analogi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 4. Penentuan ijma, kesepakatan umat dalam beberapa masalah. Bahasa Al-Quran digunakan untuk menentukan ijma, kesepakatan umat, dalam komunitas Muslim. Hal ini dapat melibatkan penggunaan bahasa Al-Quran untuk mendukung kesepakatan atau pendapat yang telah diterima secara luas oleh para ulama dan umat Islam. 5. Pengembangan fiqh. Bahasa Al-Quran memungkinkan mujtahidin untuk terus mengembangkan fiqh dan menghadapi isu-isu kontemporer. Mereka dapat menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan zaman mereka. Aspek penting tentang Al-Quran dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin utama dari tulisan Al-Quran tersebut. 1. Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kitab ini dianggap komprehensif dan sempurna dalam semua aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. 2. Keharusan dalam kalimat Al-Quran. Kehebatan dalam susunan kalimat Al-Quran membuatnya tahan terhadap kritik dan merupakan mukjizat dalam dirinya. Ini juga membuat para sastrawan Arab tidak dapat menciptakan yang sebanding. 3. Keaslian Al-Quran. Al-Quran diwariskan secara mutawatir, yang berarti ditransmisikan secara luas dan konsisten. Ini menjaga keasliannya dan memastikan bahwa tidak pernah terlupakan oleh umat Islam. 4. Peran Al-Quran dalam hukum Islam. Al-Quran berperan sentral dalam menentukan hukum Islam dan digunakan sebagai sumber utama keilmuan dalam hal hukum dan aspek lain kehidupan umat Islam. 5. Pembagian isi Al-Quran. Al-Quran dapat dibagi menjadi 5 bagian yang mencakup tauhid, ibadah, janji dan ancaman ganjaran serta siksa, penjelasan tentang mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta sejarah dan kisah-kisah umat sebelumnya. 6. Macam-macam nama Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai nama, masing-masing dengan arti dan makna tertentu, seperti Alkitab, buku, Al-Furqan, pemisah, Huda, petunjuk, dan Al-Zikr, ingat. Aspek penting tentang Al-Quran dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin utama dari tulisan Al-Quran tersebut. 1. Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kitab ini dianggap komprehensif dan sempurna dalam semua aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. 2. Keharusan dalam kalimat Al-Quran. Kehebatan dalam susunan kalimat Al-Quran membuatnya tahan terhadap kritik dan merupakan mukjizat dalam dirinya. Ini juga membuat para sastrawan Arab tidak dapat menciptakan yang sebanding. 3. Keaslian Al-Quran. Al-Quran diwariskan secara mutawatir, yang berarti ditransmisikan secara luas dan konsisten. Ini menjaga keasliannya dan memastikan bahwa tidak pernah terlupakan oleh umat Islam. 4. Peran Al-Quran dalam hukum Islam. Al-Quran berperan sentral dalam menentukan
Hukum Islam dan digunakan sebagai sumber utama keilmuan dalam hal hukum dan aspek lain kehidupan umat Islam. 5. Pembagian isi Al-Quran. Al-Quran dapat dibagi menjadi 5 bagian yang mencakup tauhid, ibadah, janji dan ancaman ganjaran serta siksa, penjelasan tentang mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta sejarah dan kisah-kisah umat sebelumnya. 6. Macam-macam nama Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai nama, masing-masing dengan arti dan makna tertentu, seperti Alkitab, buku, Al-Furqan, pemisah, Huda, petunjuk, dan Al-Zikr, ingat. Hukum praktis ini dibagi lebih lanjut menjadi beberapa subkategori. A. Hukum ibadah. Ini mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan praktik ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sumpah. B. Hukum muamalah. Ini berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk jual beli, sewa menyewa, pinjam, meminjam, waris, wasiat, wakaf, dan berbagai transaksi perdata, seperti perserikatan dagang, serta transaksi harta dan hak lainnya. C. Hukum pidana. Ini berurusan dengan hukuman untuk pelanggaran hukum dalam Islam. Hukum pidana menetapkan sanksi untuk tindakan kriminal seperti pencurian, zina, dan kejahatan lainnya. D. Hukum peradilan. Ini mencakup hukum yang mengatur proses peradilan dan hukum perdata, serta berurusan dengan masalah yang melibatkan pengadilan. E. Hukum tata negara. Hukum ini berkaitan dengan struktur dan fungsi pemerintahan serta tatanan sosial dalam masyarakat Islam. F. Hukum hubungan antar negara. Ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam konteks internasional. G. Hukum ekonomi. Ini melibatkan hukum yang mengatur masalah ekonomi, baik tingkat individu, masyarakat, maupun negara, termasuk aspek-aspek seperti kepemilikan, perdagangan, dan perpajakan. Al-Quran memberikan dasar untuk hukum-hukum ini, dan penafsiran serta pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh para ulama dan ahli ushul fiqh untuk menjelaskan dan menerapkan hukum-hukum tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.